believed to have murdered 93 people in 19 states from 1970 to 2005. That's more than triple the number of people Ted Bundy confessed to. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang pembunuhan berantai terbesar di Amerika Serikat. Kasus ini menceritakan seorang narapidana di Amerika Serikat mengaku telah membunuh lebih dari 90 wanita di wilayah Amerika Serikat. Yang membuat kasus ini menarik, sang pembunuh bisa menggambarkan wanita yang pernah dia bunuh. Bahkan dia sudah membunuh 93 wanita di Amerika Serikat, menjadikan ini pembunuhan terbesar di negaranya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis guys. Kasus ini bermula dengan seorang Texas Rangers atau bisa disebut dengan kepolisian Texas yang bernama James Holler. Tujuan dari James adalah menyelidiki sebuah kasus yang tak terpecahkan selama berpuluh-puluh tahun guys. Jadi guys, sepanjang karir James sebagai penyelidik, ada satu kasus yang selalu terngiang di benaknya, yakni kematian seorang PSK bernama Dennis Brother di Odessa, Texas pada tahun 1994. Bukan kematian wanita penghibur ini yang membuat James selalu penasaran atau memikirkan kasus ini guys, akan tetapi melainkan wajah putra sang korban, yaitu Damian. Dimana saat itu Damian, kakek dan neneknya dibantu oleh kepolisian Texas menemukan jasad sang ibu yang telah lama hilang. Jadi mereka menemukan jasad sang ibu di parkir yang terbengkalai guys. Jadi guys, Damian saat berusia 14 tahun harus melihat dengan mata kepalanya sendiri jasad ibunya yang sangat mengenaskan. Sang ibu mati dengan mengenaskan guys. Kuat sebelum dibunuh, sang ibu ini diperkosa, lalu disiksa secara kejam hingga banyak goresan pisau di sekujur tubuhnya guys. Selama 24 tahun, James tidak bisa menemukan siapa pembunuh Dennis yang sebenarnya. Namun itu tidak menghentikan untuk mencari kebenarannya. Hingga akhirnya pada tahun 2018, James menemukan sebuah petunjuk di mana seorang narapidana yang ditahan di California. Pelaku tersebut bernama Samuel Little. Dia dihukum atas kasus pembunuhan 3 wanita di daerah California guys. Dari informasi yang dikumpulkan oleh James, diketahui Samuel pernah berada di Texas selama beberapa tahun sebelum pindah ke California. Meskipun petunjuk yang didapat oleh James sangat kecil atas keterkaitan antara Samuel dan kasus kematian yang terjadi di Texas, tapi guys, James tetap mengikuti kata hatinya dan pergi ke penjara California untuk menemui Samuel. Pada akhirnya James bertemu dengan Samuel. Setelah diajukan beberapa pertanyaan guys, tanpa disangka Samuel dengan santainya membuat beberapa pengakuan. Jadi guys, Samuel memberikan pengakuan bukan hanya 3 kasus pembunuhan di California yang pernah dilakukan oleh Samuel, melainkan 93 kasus pembunuhan yang pernah dilakukan Samuel, termasuk Dennis sang ibu Daniel guys. Itu dilakukan oleh Samuel selama 35 tahun. Awalnya James menaruh curiga terhadap pengakuan Samuel guys, dikarenakan Samuel yang memiliki raut wajah biasa saja saat melakukan pengakuan tersebut dan tidak memikirkan dampak hukuman yang akan didapatkan jika itu benar-benar terbukti. Untuk membuktikan itu, James melihat berkas-berkas yang dimiliki oleh Samuel dan diketahui Samuel mempunyai keahlian dalam menggambar. Begitu mengetahui hal tersebut, akhirnya James tak tanggung-tanggung memberikan alat untuk melukis yang lengkap kepada Samuel guys. Setelah beberapa jam Samuel diberikan waktu untuk menggambar guys, betapa kejutnya James melihat hasil gambar tersebut. Samuel dapat menggambar sekitar 50 hasil lukisan korbannya yang merupakan kasus wanita yang dilaporkan hingga di berbagai wilayah Amerika guys. Hasil lukisan Samuel yang amat sangat detail itu guys, tentu saja membantu kepolisian Amerika untuk mengenali korban-korban dan membuka kembali investigasi atas kasus Samuel Little ini. Baik guys, sebelum kita lanjut, kita akan lebih dekat mengenal siapa sebenarnya Samuel Little ini guys. Samuel Little lahir pada tanggal 7 Juni 1940 guys di Reno, Georgia, dari seorang ibu yang berprofesi sebagai pelacur guys. Karena pekerjaan ibunya lah, Samuel tidak tahu sampai saat ini siapa sosok ayah sebenarnya guys.
Setelah kelahirannya guys, keluarga Little ini pindah ke Lorain, Ohio, di mana Samuel dibesarkan oleh neneknya dan ibunya balik lagi ke Florida guys untuk kembali bekerja sebagai wanita penghibur. Samuel bersekolah di Hawthorne High School, di mana dia memiliki masalah dengan disiplin dan prestasinya yang sangat buruk selama berada di sekolah guys. Dia juga sering bolos sekolah untuk minum minuman alkohol guys. Lalu Samuel juga dengan sengaja pernah membakar gedung sekolahnya yang merupakan gedung olahraga sekolahnya tersebut. Hingga usianya 16 tahun guys, Samuel juga sempat dihukum karena membobol dan mencuri di dalam rumah penduduk. Pada akhirnya Samuel ditahan oleh kepolisian guys di sebuah lembaga untuk pelaku kejahatan remaja selama 3 tahun. Setelah kejadian tersebut, akhirnya Samuel pindah ke Florida untuk tinggal bersama ibunya yang saat itu kurang lebih masih berumur 30 tahunan guys. Selama berada di Florida, Samuel berusaha membantu keuangan ibunya dengan bekerja di salah satu restoran siap saji dan menjadi petugas ambulan juga guys. Akan tetapi guys, itu tidak berlangsung lama dikarenakan selain gaji yang diterima sangat minim, Samuel juga sering bermasalah dengan rekan-rekan kerjanya. Kebiasaan buruk itulah akhirnya membuat Samuel susah mendapat pekerjaan yang tetap guys. Setelah beberapa bulan setelah kehilangan pekerjaannya, Samuel sering kedapatan keluar masuk kantor polisi. Itu dikarenakan guys kasus yang dilakukan Samuel seperti mengemudi dengan pengaruh alkohol, penipuan, mengutil wanita, perkelahian di bar, dan perampokan bersenjata. Selama hidupnya guys, Samuel sering menyalahkan ibunya atas kejadian yang menimpa dirinya selama ini. Pekerjaan ibunya sebagai seorang wanita penghiburlah yang menyebabkan Samuel amat sangat benci dengan wanita penghibur. Bahkan sebagian besar korban dari Samuel adalah seorang wanita penghibur guys. Jadi itu merupakan sedikit cerita tentang Samuel Little guys. Pengakuan dari Samuel tentu saja mengguncang publik Amerika guys. Bagaimana tidak, selama ini kasus pembunuhan berantai terbanyak dilakukan oleh Gary Ridgway atau bisa disebut Green River Killer dengan jumlah korban sebanyak 49 orang pada tahun 1980 hingga 1990-an guys. Dan kini muncul pengakuan Samuel yang telah membunuh hampir 2 kali lipat dari yang dilakukan oleh Green River Killer. Samuel mengaku melakukan aksinya sejak tahun 1970 guys hingga 2005 dan mencakup 19 negara bagian, mulai dari ujung barat hingga timur Amerika. Kalian pasti bertanya-tanya guys, bagaimana cara hingga keberadaan Samuel sebagai pembunuh berantai dengan korban terbanyak dalam sejarah Amerika itu sampai tidak terdeteksi. Ternyata Samuel ini amat sangat pintar guys, dimana Samuel lebih memilih target korbannya adalah wanita penghibur guys. Jadi Samuel selalu mengawasi kebiasaan korbannya yang rata-rata adalah wanita penghibur dan memiliki riwayat narkotika. Dan juga pada saat itu profesi wanita penghibur adalah profesi yang amat sangat rendah guys. Polisi pun jarang menanggapi dengan serius kasus kematian wanita penghibur ini. Salah satu korban dari Samuel ini adalah seorang wanita guys bernama Martha yang dibunuhnya pada tahun 1975 di Florida. Tubuhnya ditemukan di dalam hutan guys dengan luka lebam dan kondisinya separuh telanjang. Selain itu, dompet dan perhiasan korban menghilang guys. Sedangkan di TKP menunjukkan bahwa tubuh korban diseret di sepanjang hutan dan dibuang begitu saja. Walaupun di TKP menunjukkan bahwa korban tersebut itu dibunuh dan diperkosa guys, polisi malah menyembunyikan kasus ini dan menyatakan bahwa kematian Martha ini disebabkan oleh overdosis obat-obatan. Jadi dari pengakuan Samuel, James sangat takjub dengan Samuel. Terlepas dari jiwa psikopatnya yang dia miliki, Samuel merupakan orang yang jenius. Yap, Samuel memiliki apa yang sering dikatakan orang, yaitu memori fotografi alias daya ingat yang tajam dan detail. Itu karena Samuel mendapat menggambar 50 orang korbannya guys secara detail. Terlebih lagi kejadian ini sudah berpuluh-puluh tahun lalu guys. Pada akhirnya Samuel dihukum seumur hidup atas kasus pembunuhan ini. Jadi guys, banyak kesimpulan kita bisa dapat dari kisah ini. Andaikan si Samuel ini lahir di keluarga yang lebih bagus, mungkin dia akan bisa memanfaatkan kecerdasannya untuk yang lebih baik. Thanks for watching video ini guys. Jika suka tinggal like, comment, dan subscribe. Jika tidak suka di dislike. See you next to video guys. Bye.